Aliansi ASEAN dukung Indonesia, Erick Thohir ucapkan terima kasih. Berpotensi jadi starter, Eliano buat salut fans Garuda. Media Cina remehkan pemain keturunan Timnas Indonesia. Kode striker Timnas sambut kedatangan oleh Romedi. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Aliansi ASEAN dukung Indonesia, Erick Thohir ucapkan terima kasih. Ketum PSSI Erick Thohir kembali membuat gebrakan di tengah ricuh Timnas Indonesia yang digembosi Bahrain pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui Instagram pribadinya, Erick Thohir telah bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Negara-Negara Asia Tenggara di Thailand. Erick dan para pemimpin sepak bola kawasan ASEAN itu pun dijadwalkan menyaksikan final turnamen Kings Cup 2024 yang mempertemukan Timnas Thailand melawan Suriah di Stadion Trisunlon, Songkola. Dalam pertemuan itu, Erick Thohir mengaku membahas perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Erick juga mengatakan Madampang dan para pemimpin sepak bola ASEAN memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia yang sedang berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih, apresiasi, dan dukungan untuk Indonesia yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita bersaing di lapangan selama 90 menit. Selebihnya kita kembali sebagai sahabat untuk saling mendukung satu sama lain. Tulis mantan Presiden Inter Milan ini. Timnas Indonesia sendiri memang menjadi satu-satunya wakil ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, dukungan dari kawasan AFF sangat penting untuk menjunjung tinggi harga diri ASEAN yang kerap dicurangi negara-negara Timur Tengah. Media Cina remehkan pemain keturunan Timnas Indonesia. Saiwar tuan rumah kembali terdengar jelang laga Timnas Indonesia kontra Cina yang sama-sama mengincar 3 poin perdana. Hal itu bermula ketika media Cina Sohu menilai pemain-pemain naturalisasi Timnas Indonesia tidak sekuat yang dibayangkan oleh banyak orang. Sebab skuad Garuda gagal meraih kemenangan di 3 laga sebelumnya. Menariknya, Sohu meyakini Cina akan meraih poin penuh di kandang sendiri kalau menjamu tim asuhan Sintayong ini. Media tersebut juga optimis tim Merah Putih akan bernasib seperti timnas Thailand yang takluk dari Cina di putaran kedua. Tentu hal itu membuat media Cina tidak berkaca pada timnya sendiri. Pasalnya Cina menjadi bulan-bulanan di laga sebelumnya lantaran menjadi lumbung gol Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Sementara skuad Garuda belum meraih kemenangan di 3 laga awal lantaran sempat dicurangi Bahrain. Bahkan Timnas Indonesia sendiri berhasil menahan imbang tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Seakan tidak mempermasalahkan hal itu, Sintayong sendiri lebih memilih untuk fokus pada persiapan terakhir tim Garuda. Menurutnya, para pemain dalam kondisi siap tempur untuk membungkam kesombongan media negeri tirai bambu. Hanya Jordi Amat yang terancam dicoret lantaran tengah mengalami cedera. Berpotensi jadi starter, Eliano buat salut fans Garuda. Meski baru saja dikecewakan oleh wasit Ahmed Alkaf di laga Timnas Indonesia melawan Bahrain, Kelvin Verdong dan kawan-kawan sudah melupakan momen buruk itu. Kali ini skuad asuhan Sintayong menatap laga besar menghadapi Cina. Satu hal yang menarik ialah potensi Eliano Reinders yang berpotensi menjadi senjata utama. Setelah bangkit dari bangku cadangan di laga debut melawan Bahrain, Eliano disinyalir akan menjalani debutnya sebagai starter bersama tim Merah Putih. Meski musim ini lebih sering dimainkan sebagai wingback atau fullback kanan bersama sang klub PIC Sole, posisi asli Eliano Reinders sebenarnya adalah seorang winger. Aksi-aksinya di sesi latihan pun juga membuat supporter tanah air menginginkan sang pemain membantu di sektor lini serang skuad Garuda. Sebelumnya, fans Garuda pun telah salut kepada Eliano yang selalu berusaha menggunakan bahasa Indonesia ketika mengunggah foto di Instagram. Sejak pertama kali diperkenalkan oleh Ketum PSSI Erick Thohir, Eliano beberapa kali mengunggah postingan. Termasuk setelah menjalani debut bersama skuad Garuda, ia selalu membuat unggahan dengan caption berbahasa Indonesia. Banyak warganet yang bangga dengan usaha Eliano tersebut. Kini Eliano pun juga berusaha memberikan kontribusinya yang lebih baik lagi di kontra Cina.
Kode striker Timnas sambut kedatangan Ole Romeni. Penyerang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun memberikan kode Ole Romeni menjadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Hal itu bermula ketika Ragnar Oratmangun meninggalkan komentar dengan kata him atau dia di salah satu unggahan Ole Romeni di Instagram. Sontak komentar Ragnar Oratmangun ini pun disambut positif sejumlah masyarakat Indonesia. Banyak dari mereka meminta Ragnar Oratmangun untuk terus merayu Ole Romeni agar mau membela merah putih. Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni sendiri diketahui memiliki hubungan yang dekat karena keduanya pernah bahu-membahu di NEC Nijmegen. Kedekatan ini pun diharapkan membuat Ragnar Oratmangun berhasil meyakinkan Ole Romeni untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sebelumnya pun ada beberapa pemain yang bersedia membela Timnas Merah Putih setelah dibujuk oleh pemain lain. Ambil contoh kasus terbaru dari Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen ini merupakan ex-pemain Timnas Belanda U21 bersama dengan Martin Pas. Ketika Kevin Dix resmi diperkenalkan Ketum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain Timnas Indonesia selanjutnya, Martin Pas pun mengucapkan kata akhirnya. Selain itu ada juga Kelvin Verdong yang berhasil meyakinkan Missiliggers untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kelvin Verdong dan Missiliggers sempat satu tim di FC20. Saat itu Kelvin berstatus sebagai pemain senior, sedangkan Hilgers masih mentas bersama tim junior. Kembali terkait Ole Romeni, Ragnar dan Rafael Strijk sebelumnya juga telah memberikan isyarat lewat selebrasi tidur yang kerap digunakan oleh Ole Romeni. Hal itu pun semakin menandakan bahwa Ole Romeni akan menerima pinangan Timnas Indonesia. Untuk ke depan, harapannya banyak pemain top yang mau untuk memperkuat Timnas Merah Putih. Dengan begitu, Timnas Indonesia pun semakin kuat dan membuka pintu untuk lolos ke Piala Dunia 2026.